Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Syifa Nur Semi Al-Zahra dengan NIM 4524091010. Saya dari kelas B, Prodi Psikolog, Fakultas Psikolog, Universitas Bosowa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berketuhanan. Mengapa sih menjadi mahasiswa yang berketuhanan itu sangat penting? Selain menjadi agen penting dan yang dapat mengemban peran di kehidupan masyarakat, mahasiswa juga perlu memiliki rasa ketuhanan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat luar. Karena dengan menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan hidup, mahasiswa dapat memiliki tujuan hidup yang baik dan jelas. Sebab jika kita tidak memiliki tujuan hidup dengan landasan agama, apa yang harus kita dapatkan kalau kita tidak punya landasan itu? Dengan landasan agama tersebut juga kita dapat membangun relasi positif di masyarakat dan kita dapat meningkatkan kualitas diri kita sebagaimana mahasiswa yang baik agar orang-orang berpandangan positif terhadap kita. Dengan memiliki landasan agama juga kita dapat dijadikan teladan bagi masyarakat lain dan kita juga bisa konsisten dalam beribadah. Terus kita memiliki ketenangan batin. Ya hal ini juga penting karena bagi orang ada beberapa orang mahasiswa yang biasa kita temukan, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai intinya melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti self harm juga. Itu karena jika mereka sedang stres atau sedang suntuk, mereka tidak mengingat Tuhan, justru mereka mengingat sesuatu yang negatif untuk dilakukan agar mereka memiliki ketenangan sendiri. Padahal dengan kita memiliki landasan hidup beragama tersebut atau memiliki landasan hidup berketuhanan, kita jadi bisa tahu kemana tempat kita meminta, kemana tempat kita pulang, kemana ketenangan yang sebenarnya ada, di mana ketenangan sebenarnya itu ada, gitu. Jadi memiliki sifat ini juga sangat penting untuk diri kita sendiri, mental kita. Kita juga harus pintar mengintrospeksi diri kita, sebagaimana kalau misalnya orang melakukan sesuatu, kita tidak hanya pintar menjudge mereka, tapi apa yang kita katakan kepada mereka itu akan balik ke diri kita sendiri juga, untuk mengintrospeksi diri kita. Jadi bukan hanya untuk mengatakan saja, tapi kita juga harus introspeksi diri kita. Pasti orang yang memiliki landasan berketuhanan di dalam dirinya memiliki rasa kepekaan tersebut untuk mengintrospeksi diri, iya. Selain itu juga kita bisa memiliki komitmen yang kuat, seperti tujuan awal kita kuliah jauh-jauh, apalagi untuk perantau, kita jauh-jauh kuliah. Apa sih tujuan kita kuliah? Apa sih yang ingin kita dapatkan, gitu kan? Terus intinya apa sih tujuan awal kita? Dengan kita punya komitmen yang stabil, kita akan menemukan jalan dan menikmati proses serta mendapat apa yang kita inginkan. Intinya, dengan kita memiliki sifat yang baik serta landasan berketuhanan itu, kita dapat menjadi mahasiswa teladan yang beraura positif untuk
orang-orang sekitar kita. Karena dengan kita memiliki nilai-nilai ketuhanan itu, kita memiliki tujuan yang jelas dan kita akan melakukannya dengan sabar, serta apa yang kita lakukan semuanya berstandarkan dengan sifat-sifat yang religius yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang menyimpang. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama, kita akan terdorong untuk terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Baik itu dari segi moral, intelektual, dan spiritual. Dengan landasan keagamaan juga, kita dapat memiliki relasi sosial yang seperti saya bilang tadi, ke hal-hal yang lebih positif, seperti kita lebih menghargai orang-orang lain, menghormati yang muda, menghormati yang tua, serta menyayangi yang muda. Tak hanya sifatnya saja yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita juga harus lebih konsisten untuk beribadah, agar kita dalam menjalankan apapun itu juga lebih konsisten, serta dapat menguatkan dan meningkatkan nilai spiritual yang ada di dalam diri kita. Seperti yang kita tahu, di lingkungan mahasiswa itu tidak semuanya ada yang baik. Dengan adanya landasan berketuhanan tersebut, otomatis kita lebih pintar dalam memilih teman, lebih tahu yang mana teman yang dapat membawa kita ke arah yang lebih positif daripada teman yang selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke lubang-lubang setan, ya gitu. Tak lupa pula untuk terus melakukan amal-amal baik di kehidupan kita sehari-hari, seperti menjaga lingkungan, saling membantu bagi yang membutuhkan, serta tak bosan-bosan dan selalu menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun. Untuk introspeksi diri, kita harus lebih sering melakukan evaluasi diri kita. Sudah sejauh apa hal yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan ajarannya, terus bagaimana cara kita menghadapi menghadapi susah-susahnya dalam berkuliah, bagaimana cara kita menghadapi rintangan-rintangan hidup kita, karena di perkuliahan itu sudah sangat jelas bakalan banyak rintangan-rintangan yang akan kita lalui gitu. Dengan adanya komitmen yang kuat, sebanyak apapun rintangan, sesusah apapun, kalau kita kuat juga dengan pendirian kita, memiliki landasan berketuhanan itu, kita akan bisa melaluinya dengan landasan-landasan tersebut. Tapi juga dengan kita memiliki sifat tersebut, kita juga harus merendahkan diri selalu, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu untuk bertanya terus apalagi gitu kan. Karena zaman ini semakin berkembang terus, jadi kita tidak semakin berkembangnya zaman, bakal banyak hal yang berubah. Jadi tak perlu malu untuk belajar, tak perlu malu untuk bertanya, entah itu kepada orang yang lebih paham, guru atau orang tua kita. Perbanyak dan perdalam ilmu agama kita, karena dengan
Dengan banyaknya ilmu tersebut, landasan hidup kita landasan hidup kita dengan cara berpetualangan itu akan lebih kuat lagi. Tak boleh sombong. Bagaimana sih cara kita untuk tidak sombong? Bukan hanya kepada manusia, kita juga tidak boleh sombong kepada pencipta kita. Dengan cara berdoa. Ya, unjuk rasa kita tidak sombong itu dengan cara berdoa. Selalu berdoa, meminta segalanya kepada Yang Maha Kuasa untuk memasalahkan diri kita agar lebih dipermudah jalan hidup kita menuju kesuksesan atau apa-apa yang ingin kita capai. Bukan hanya datang pas butuh. Begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas, Pak.